Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji, ku sembah Kau Yesus. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan dari GPT Anugerah Bandung sangat bersuka cita oleh karena kasih Tuhan yang masih kita alami, kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita, kesempatan untuk melayani Tuhan yang Tuhan masih percayakan kepada kita, dan kesempatan bagi kita semua untuk menyimak dan menerima firman Tuhan yang masih Tuhan berikan, waktu di mana kita masih dapat menikmati berkat firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus, kita menyadari saudara, dan kita mungkin setiap kita mengalami
Setiap kita mungkin pernah memasuki sikon, situasi, kondisi di mana kita pernah merasa begitu senang, merasa begitu berbahagia. Saudaraku, seperti hidup ini tanpa beban, hidup ini tanpa masalah. Saudaraku, dan kita begitu bersuka cita. Pernah mungkin saudara mengalami situasi seperti ini, seperti saya pun pernah mengalami. Tetapi ada kalanya saudaraku, kita pun pernah mengalami kepada satu titik yang paling rendah. Di mana saudara-saudaraku, kita merasa bahwa hidup ini sepertinya tanpa masa depan yang cerah. Oleh karena kita mengalami beban yang beruntun, yang seakan-akan tanpa akhir. Dan kita berpikir, kapan hidupku ini akan mengalami tanpa tekanan, tanpa masalah. Saya yakin setiap kita pernah mengalami masa-masa, saudaraku, seperti lembah bayang maut. Memang hidup ini selalu ada dua sisi, ada terang dan gelap, saudara. Ada tertawa dan ada menangis. Ada kalanya dipuji dan dicaci. Selalu terjadi demikian. Ada hujan yang lebat dan panas terik. Itu seringkali kita alami. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu pula kalau kita melihat Alkitab. Alkitab adalah, saya katakan, buku yang paling jujur. Dia berbicara tentang blessing, berkat. Dia berbicara tentang keselamatan. Alkitab berbicara tentang kehidupan kekal. Dan lain-lain, saudaraku. Tapi Alkitab juga berbicara tentang kutuk, hukuman kekal. Upah orang yang, saudaraku, hidup tanpa Tuhan. Alkitab ceritakan semua. Kehidupan, kematian, jatuh bangun. Itu dikatakan dan diceritakan oleh Alkitab secara jujur. Dan seringkali kalau kita membaca Alkitab dengan sikap yang tulus, dengan hati yang murni, di mana kita ingin mendengar suara Tuhan, kita ingin mendengar Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kita, lalu kita membaca firman. Dan seringkali, saudaraku, saya pernah mengalami, pasti saudara pun pernah mengalami, pada waktu kita dengan lapar dan haus akan firman, kita mulai membaca firman Tuhan, sepertinya Alkitab itu berbicara kepada pribadi kita masing-masing. Sebab firman Tuhan, saudara-saudaraku, itu hidup. Alkitab itu berisi firman Tuhan. Lain dengan saudara membaca buku novel, majalah-majalah dunia, saudara membaca komik-komik, saudaraku, itu tidak bisa menyentuh jiwa, tidak bisa merubah hati. Tetapi kalau kita baca firman, ada ayat-ayat yang dikatakan oleh Tuhan yang bisa merubah hati, yang bisa membuat orang tersungkur di kaki Tuhan, dan bisa membuat orang mengalami blessing, berkat dari Tuhan. Dan sekaligus Alkitab menceritakan tentang kalau orang, saudaraku, hidup tanpa Tuhan, apa yang dialami, itu semua diceritakan oleh Alkitab. Maka pembahasan kita pada saat ini, saudaraku, tentang berkat atau kutuk, blessing or curse, berkat atau kutuk, itu dikatakan oleh Alkitab. Namun sebelumnya, saudara yang terkasih, sementara kita siapkan hati kita, siapkan waktu kita siapkan konsentrasi kita, mari kita minta pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus dalam pembahasan firman pada saat ini. Mari saudara, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapakku yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan, oleh karena masih ada kerinduan dalam hati kami, untuk kami boleh Tuhan mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Bahwa kami menyadari Tuhan, bahwa betapa kami sangat membutuhkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Firman yang bisa merubah hati. Firman yang bisa memberikan kepada kami iman yang kuat. Iman yang kokoh. Firman yang bisa memberikan kepada kami tuntunan, bimbingan untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sekaligus firman Tuhan mengajar kami betapa kami harus menjauhkan diri kami di perangkap-perangkap kuasa kegelapan, perangkap-perangkap iblis, perangkap-perangkap dosa yang akan membuat kami binasa,
untuk selamanya. Tuhan berkati pembahasan firman tentang berkat dan kutuk saat ini, supaya kami terbuka betapa kami bersyukur Tuhan yang penuh dengan kemurahan, yang selalu mengundang kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus terus berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang pasti pernah saudara dengar atau saudara pernah membaca, tapi kali ini firman Tuhan akan saya bahas kembali sebab firman Tuhan selalu baru dan siap memperbarui kehidupan kita. Tentang berkat kita akan melihat dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, dengan jelas tadi firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini artinya apa? Firman Tuhan memberitahukan, menegaskan kepada kita bahwa tersedia berkat bagi orang yang siap dan mau mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu artinya saudara bersandar secara total kepada Tuhan. Depend fully, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Dengan kata lain, kalau Tuhan gagal, saya gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, jelas firman Tuhan mengatakan dengan terang benderang bahwa berkat disediakan bagi orang yang mau mengandalkan Tuhan. Kalau saya berbicara tentang blessing, berkat, ini tidak semata-mata hanya tentang kelimpahan secara materi, berkat-berkat jasmani saja. Walaupun tidak mustahil itu. Tetapi berbicara soal blessing, berkat ini sangat luas, saudara. Kalau saudara mempunyai relationship, hubungan yang baik dengan Tuhan, harmonis dengan Tuhan, hand in hand, berjabat tangan dengan Tuhan dimanapun saudara berada, saudara selalu menang di dalam tantangan, saudara selalu eksis di tengah badai, tegar di masa yang sukar, itu juga berkat, saudara-saudara. Berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi camkan, saudara, Alkitab berbicara tentang blessing, berkat. Ada banyak ayat sebetulnya yang saya mau sampaikan. Tapi saya akan bacakan beberapa ayat yang saya yakin akan meneguhkan, menginspirasi, memberikan dorongan kepada kita untuk kita tetap, saudaraku, depend fully, bergantung sepenuh, mengandalkan Tuhan. Ada satu ayat yang luar biasa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Saudara perhatikan firman Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Oleh karena Kristus. Jadi orang yang mengikut Tuhan, yang melayani Tuhan, itu bukan, saudaraku, tanpa masalah. Bukan tanpa tantangan. Kata Paulus, di dalam Kristus aku rela. Mengapa, saudara? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji nama Tuhan. Biarlah statement Alkitab, penelitian Alkitab ini menjadi pengalaman dalam hidup kita. Di mana aku lemah, di situ aku kuat. Siapapun bisa pernah mengalami kelemahan. Saya, saudaraku, saudara, dimanapun saya berada, kalau saya boleh tanya satu persatu, kita pernah mengalami satu momen saat di mana kita mengalami kelemahan. Pasti kan? Kita ini bukan Superman, bukan manusia super. Saudaraku, pasti mengalami kelemahan, tapi luar biasa. Dalam 2 Korintus 12:10 dikatakan, di mana aku lemah, di situ aku kuat. Ini berkat, saudara. Haleluya. Kalau sampai saat ini, saudara saya masih menjadi pengikut Kristus yang sejati, pengikut Kristus yang berkomitmen, pengikut Kristus yang konsisten, itu juga berkat, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini,
saudaraku, yang mempengaruhi hampir semua lini kehidupan. Tapi saudara masih berdiri teguh, kokoh. Saudara masih menjadi orang-orang, saudaraku, yang kuat di tengah kelemahan. Itu juga berkat. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Roh Tuhanlah yang membuat kita menjadi kuat. Roh Allah yang membuat kita menjadi tegar di masa sukar. Roh Tuhanlah yang memampukan saya dan saudara untuk berdiri tegak di tengah hantaman badai kehidupan ini. Pembaca kita pernah menemukan satu ayat yang luar biasa tentang bahwa kekuatan kita oleh karena Roh Allah. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicara, ya katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Bukan oleh kekuatan dan gagah kita, tapi oleh Rohku. Firman Tuhan kepada Zerubabel, salah seorang pemimpin umat Tuhan saat itu, yang pastinya mendapat tantangan-tantangan. Bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh Rohku. Pada kesempatan saat ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa kuat, kita bisa bertahan, saudaraku, itu juga berkat. Kita harus hargai. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan saat ini, kita harus menyadari, saudaraku, betapa pentingnya kita punya satu way of life atau lifestyle, gaya kehidupan, saudaraku, untuk selalu melekat kepada Tuhan. Sekali waktu saya berada di sebuah ruangan, saudara, ruangan gereja. Lalu saya melihat di sekeliling ruangan itu terpasang beberapa AC air condition, ya cukup banyak. Lalu saya perhatikan kenapa air condition ini bisa nempel, ya. Padahal kalau saya lihat itu baut-bautnya itu baut yang tidak terlalu panjang, tapi bisa menyanggah air condition itu di tembok. Setelah saya renungkan, oh ternyata yang kuat itu temboknya, saudara. Sehingga AC itu bisa menempel di sana. Coba kalau misalnya temboknya terdiri dari kayu yang rapuh, itu akan jatuh. Saudara-saudara, kita akan kuat. Mengapa? Karena Tuhan itu sumber kekuatan kita. Dialah yang memberikan kekuatan, kata Sakaria 4, bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh Rohku, firman Tuhan. Satu pernyataan daripada Rasul Paulus, saudaraku, yang begitu harusnya mampu menggelorakan semangat kita. Dia berkata dalam Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah satu, saudaraku, realita tentang new creation, ciptaan baru. Dalam 2 Korintus 5:17, di dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru. Dan Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara bayangkan, kalau Kristus hidup di dalam kita, saudaraku, kasihnya akan menguasai kita. Dalam tulisan yang lain Paulus berkata, kasih Kristus menguasai aku. Lalu aku bisa berbuat sesuatu, berkarya bagi kemuliaan namanya. Jadi kalau saya dan saudara bisa dengan setia melayani Tuhan, di tengah tantangan, di tengah hantaman, dan lain sebagainya, saudara tetap setia melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan. Saudaraku, itu karena kasih Kristus yang menguasai kita. Puji nama Tuhan. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus pernah memberikan satu parable, perumpamaan tentang ragi yang mengkamirkan semua adonan. Ragi yang mengkamirkan semua adonan. Hidup saya dan hidup saudara harus bagikan ragi yang dikuasai oleh kasih Kristus. Yang dikuasai oleh kasih agape, kasih Kristus di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Ada kalanya hidup kita ini, saudaraku,
dalam mengikut Tuhan membutuhkan ketekunan, ketaatan, kesetiaan. Puji nama Tuhan, banyak contoh dalam Alkitab. Saudaraku, orang yang setia dan orang yang tidak setia. Orang yang taat dan tidak taat. Saya pernah membaca sebuah buku. Dalam sebuah buku kumpulan khotbah. Memang mungkin dalam Alkitab saudara tidak menemukan. Tapi ini terdapat dalam kumpulan kitab-kitab non-kanonik. Artinya yang tidak dimasukkan dalam kanon susunan Alkitab yang kita punya. Di dalam kitab-kitab non-kanonik. Ada satu kisah. Mungkin Anda pun waktu mendengar agak heran. Memang ini dalam kitab-kitab non-kanonik. Saudaraku, ada kisah begini saudara. Sekali waktu Tuhan Yesus menyuruh para muridnya naik ke atas bukit. Dan Tuhan bilang, biarlah semua muridku masing-masing pegang batu yang cukup besar. Itu perintah Tuhan. Dalam kitab-kitab non-kanonik, saya katakan sekali lagi. Setiap murid diminta oleh Tuhan untuk memegang sebuah batu cukup besar. Tapi ternyata dari sekian murid ada satu murid yang tidak dengar-dengaran. Yang tidak setia. Yang tidak mau pasang telinga kepada suara Tuhan. Maunya sendiri. Karena PDW kata orang Jawa. Saudara-saudaraku, yaitu Petrus dalam kisah itu. Ini dalam kumpulan kitab-kitab non-kanonik. Yang lain bawa batu yang besar, murid Tuhan. Tapi Petrus dia bawa batu kecil. Karena dia sadar bahwa dia harus naik ke bukit yang cukup tinggi, cukup curam. Yang memeras tenaga. Lalu di tengah jalan Petrus berkata kepada murid yang lain, kamu bodoh amat. Di jalan yang sukar, yang naik ke atas, yang memerlukan tenaga, masih bawa batu yang besar. Lihat aku bawa batu kecil. Lalu murid yang lain berkata, karena ini perintah Tuhan. Kami harus membawa batu yang besar ini. Lalu mereka naik di atas. Begitu sampai di atas, Tuhan bilang semua murid duduk. Duduk termasuk Petrus. Dan menurut cerita yang saya baca, Tuhan berkata, aku jadikan batu ini jadi roti. Batu-batu yang dibawa yang tadinya cukup besar oleh para murid tiba-tiba berubah di tangan mereka menjadi roti yang besar. Tapi Petrus saudaraku mendapat roti yang kecil sebab dia hanya mau batu yang kecil. Dia tidak mau bayar harga saudara-saudara ikut Tuhan. Dan dia merasa menyesal. Dia merasa menyesal. Kenapa? Yang lain mendapat roti yang besar karena batu itu berubah menjadi roti, tapi roti aku punya kecil karena dia puas dengan membawa batu yang kecil. Itu yang saya baca. Ceritanya sampai sana. Di lain kesempatan peristiwa yang sama terjadi. Mereka naik lagi satu tempat yang tinggi, hampir sama. Tapi saat itu Tuhan tidak memberikan perintah untuk membawa batu seperti yang tadi. Mereka naik ke atas. Tapi Petrus saudara, dia terkesan dengan kerugian yang tadi karena dia tidak taat. Dia bawa batu yang besar. Dengan harapan nanti di atas sana Tuhan merubah batu ini menjadi roti yang besar. Sebab yang lalu dia kecelek, dia dapat yang kecil, sedangkan yang lain dapat yang besar. Tapi sementara itu murid yang lain tidak membawa satu batu pun. Kenapa? Tidak ada perintah, saudara. Itu saya baca dalam sebuah buku kumpulan khotbah. Ini diceritakan dalam kitab-kitab non-kanonik, ya. Yang pernah di teologi pasti pernah mengerti ini apa artinya non-kanonik. Ya ada buku yang sudah dikanon, disusun dan ada yang non-kanonik. Ini non-kanonik. Lalu murid-murid sampai di atas sana, saudara-saudara. Sampai di sana Tuhan tidak mengeluarkan atau memberikan perintah sedikit pun. Lalu Petrus menunggu, kapan akan datang perintah dari Tuhan supaya batu ini jadi roti. Sampai selesai Tuhan berbicara, sampai mereka turun kembali ke bawah, tidak terjadi mujizat. Lalu Petrus berkata, kenapa? Yang lain murid berkata, karena Tuhan tidak menyuruh. Ini mengandung arti apa saudara-saudara? Ketaatan. Saudara-saudara, di balik ketaatan selalu ada berkat. Di balik ketaatan selalu ada blessing, janji Tuhan. Kita inginnya selalu mendapat blessing, berkat ya. Tapi untuk obedience saatnya kita seringkali ogah. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan.
Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Puji nama Tuhan. Dalam sikon seperti ini, apapun yang terjadi, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya berbicara dengan orang-orang dan orang mulai bertanya tentang sikon, saya bilang, mari kita belajar bersyukur seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Jauhkan dari kita bersungut-sungut. Jauhkan dari kita komplain kepada Tuhan. Kita harus punya satu prinsip, Tuhan selalu benar. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Saudara yang terkasih, berkat atau kutuk. Ternyata di dalamnya saudaraku, sikap kita juga ikut menentukan. Rasul Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang dalam pelayanannya menerima begitu banyak, saudaraku, perlawanan, tantangan, dan lain sebagainya. Sama juga dengan saya dan saudara, bukan? Belum lama ini ada seorang para hamba Tuhan pasti mengalami banyak pengalaman, bukan? Orang yang datang lalu menangis, lalu minta didoakan. Mereka curhat tentang beban mereka yang begitu berat. Curhat kepada saya. Dan kita sebagai hamba Tuhan, kita harus, kata Alkitab, memberikan pengharapan yang kita miliki. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebuah ayat yang saya akan bacakan ini, saudara-saudaraku, saya yakin akan memberkati kita. Dalam Filipi 4 ayat 13, demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ingat, di dalam Dia, in Him, yang memberi kekuatan kepadaku. Selama saudara di dalam Kristus, selama saudara setia di dalam Dia, Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa. Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Belum lama ini kita melihat satu pemandangan, satu, saudaraku, pengalaman banyak orang, ya, termasuk di daerah kami di sini Jawa Barat. Bagaimana orang antri, saudaraku, untuk mendapatkan oksigen. Dan oksigen saat itu menjadi satu hal yang dikejar, yang dibutuhkan oleh orang. Saya lihat persis sampai tengah malam mereka antri, saudara, untuk mendapatkan oksigen, untuk membantu pernafasan. Begitu orang mengejar, orang membutuhkan. Pada kesempatan ini ada satu pertanyaan, saudara-saudara, yang perlu kita jawab. Ada satu ucapan daripada pemazmur berkata, baik di sorga dan di dunia, tidak ada yang lebih aku butuhkan kecuali Engkau ya Tuhan. Buat apa aku ke sorga kalau di sana tidak ada Tuhan? Itu seruan dari pemazmur. Pada saat ini, saudara yang terkasih, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya tekankan, mengandalkan Tuhan, bukan berkatnya, saudara. Jangan terbalik. Berkatnya dikejar, sang pemberi berkatnya saudara tinggalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dengan beberapa tadi penjelasan. Saudara yang terkasih, sekali waktu saya pergi ke halaman gereja yang saya layani. Waktu itu musim panas cukup panjang. Saya terkejut. Karena sudah sekian lama saya lupa menyirami tanaman di halaman gereja. Saya lihat daun-daunnya mulai kering. Yang tadinya ada pohon bunga berbunga, sekarang saudaraku layu. Saya sadar berminggu-minggu saya tidak menyiram pohon itu. Saudara bayangkan, tadi dalam Yeremia 17, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon, saudaraku, yang mendapat saluran sumber air. Dan walaupun musim panas tidak terpengaruh, sebab suplai air mencukupi tersedia. Dan tetap berbuah
tetap produktif. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah arti blessing, berkat. Saudara masih kuat, masih setia, masih beriman kepada Tuhan, masih melekat kepada Tuhan, masih mandiri, berdiri di atas iman sendiri, itu berkat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetap pegang ketaatan itu. Di balik ketaatan selalu ada berkat yang Tuhan siapkan. Sekali waktu saya kebetulan punya 2 orang anak. Waktu anak sekarang udah lulus semua. Waktu anak masih SMP saya perhatikan saudaraku SD, SMP dan seterusnya. Belum kuliah. Sekali waktu anak saya pulang dari sekolah. Biasanya mereka main. Ya, tapi kali itu begitu masuk ke rumah. Terus di kamar terus saudara. Saya kenapa curiga. Saya bilang suruh makan dulu. Dia bilang ya besok ada ujian. Dan saya harus siap-siap membuka buku-buku yang lama. Yang mungkin saya sudah lupa. Dia buka lemari saudara. Dia buka besok ada apa? Ada examination ujian. Wah saudara-saudaraku. Memang taat itu tidak enak rasanya seketika. Tapi orang yang tekun dalam ketaatan, saudara, di balik ketaatan selalu ada berkat. Puji Tuhan, kedua anaknya sekarang lulus ya sebagai dokter. Itu kemurahan Tuhan. Tapi waktu dulu saya lihat, oh saudara-saudaraku, mereka tidak lagi main, tidak lari sana lari sini. Mereka buka buku yang lama karena besok ada ujian. Memang taat itu seketika tidak enak saudara. Bagikan beban. Kata firman Tuhan begitu. Tapi orang yang tekun di balik ketekunan, orang yang taat di balik ketaatan, selalu ada blessing, ada berkat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi jangan lupa, Alkitab juga memberikan warning kepada kita. Kalau ada berkat, ada lawan berkat. Kutuk artinya bukan berkat. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, berorientasi kepada diri sendiri. Dan yang hatinya, ini penting saudara. Biasanya orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, hatinya menjauh dari Tuhan. Biasanya begitu. Hatinya menjauh dari Tuhan. Ini harus menjadi satu big question. Pertanyaan besar yang harus dijawab oleh setiap kita. Apa kita masih dekat dengan Tuhan? Atau hatinya sudah menjauh dari Tuhan? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sunyi sepi. Tidak ada peace hatinya. Tidak ada joy, tidak ada sukacita hatinya. Tidak ada presence of God, tidak ada hadirat Tuhan dalam hidupnya. Sepi. Seperti negeri yang tidak berpenduduk. Lonely. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, pilih yang mana? Kita sudah mengerti firman. Dalam Mazmur 27 ayat 10, pemazmur berkata, ayahku dan ibuku bisa meninggalkan aku. Artinya tidak ada sahabat yang kekal dalam dunia. Mazmur 27 ayat 10, ayahku dan ibuku bisa meninggalkan aku kapan saja. Kawan bisa berubah jadi lawan. Tapi Tuhan selalu menyambut aku, kata pemazmur. Itulah kesetiaan Tuhan yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Pilihan di tangan kita. Jangan salah pilih. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Kita akan mengalami damai sejahtera. Kiranya renungan ini memberkati saudara di mana saudara berada. Apapun yang saudara alami, pilih.
Jangan salah pilih. Dulu ada lagu dunia berkata, kalau di sebelah, di sini ada racun, di sini ada madu. Kamu pilih mana? So, kalau orang pikirnya tidak sehat, dia pilih asal saja. Madu dan racun, pilih yang mana? Sekarang Alkitab berkata ada berkat, ada kutuk. Jangan salah pilih. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berdoa dalam sikon saat ini, berkat Tuhan selalu tersedia. Kasih Tuhan tidak pernah habis. Kasih Tuhan tidak pernah ada ujungnya. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. It is an invitation. Ini sebuah undangan, bukan paksaan. Tuhan tidak pernah memaksa saudara. Tapi dia memberikan undangan yang manis merdu. Yang memberkati saudara. Marilah kepadaku. Terimalah undangan Tuhan. Yang akan memberkati, menguatkan, memulihkan, menyembuhkan. Mau saudara dekat dengan Tuhan setiap saat. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri dengan doa dimanapun saudara berada. Saya berdoa kiranya pendengar dimanapun berada, Tuhan jamah. Saya belum lama mendapat satu WhatsApp dari negara di luar Indonesia yang memberikan respon terhadap apa yang kami sampaikan renungan, dan mereka berkata kami merasa diberkati. Saya sebagai hamba Tuhan tidak ada motivasi lain. Pemberitaan kami ini supaya firman Tuhan sampai dan orang yang mendengar mendapat something great, sesuatu yang besar, something new, sesuatu yang baru karena kerja Tuhan. Kita akan berdoa dimanapun saudara berada. Mari saudara. Tuhanku yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami bersyukur kepadamu. Waktu yang Tuhan berikan kami boleh menyampaikan firman-Mu. Berkat dan kutuk. Kami bersyukur Tuhan. Janji Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah habis. Semua bisa berubah. Iklim, cuaca, keadaan apapun bisa berubah. Tapi Engkau dan firman-Mu tidak pernah berubah. Memberkati semua pendengar yang saat ini sedang menyimak pembahasan ini. Selanjutnya Roh Kudus yang akan menghidupkan firman ini kepada setiap telinga yang mendengar, hati yang menyimak. Sebab Tuhanlah yang menumbuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati. Kami percaya setiap firman tidak akan terbuang dengan sia-sia. Kami doakan memberkati semua anak Tuhan, orang percaya di Indonesia, seluruh dunia Tuhan memberkati. Dalam masa yang penuh kesulitan, kesukaran, bila kasih Tuhan makin nyata dalam kehidupan umat manusia di seluruh muka bumi ini. Sebab Engkaulah Raja Damai Tuhan, memberkati. Semua umat manusia berikan damai sejahtera bagi penduduk bumi. Bagi para pemimpin dunia memberkati, berikan hati yang penuh kasih damai. Puji nama Tuhan. Kami doakan juga bagi para hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia memberkati. Yang sedang melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman, memberkati. Berikan kesehatan, biarlah tujuan kami mempermuliakan Tuhan. Mengagungkan Tuhan, memakai semua para hamba Tuhan. Memberkati gereja-gereja dimanapun. Tuhan memberkati semua dengan anugerah kemurahan Tuhan. Memberkati seluruh rakyat Indonesia yang kami kasihi dari Sabang sampai Merauke. Melindungi negara kami, rakyat kami. Damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai rakyat Indonesia. Itulah doa kami bagi rakyat Indonesia. Berikan damai sejahtera, kerukunan, Tuhan, kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami doakan bagi pemerintah kami yang kami kasihi, yang sedang bekerja keras menanggulangi virus COVID-19. Tuhan menolong pemerintah kami, memberkati, memberikan hikmat, penyertaan. Tuhan, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, sampai semua pejabat yang terkenal di daerah, memberkati pemerintah kami yang kami kasihi, lindungi, beserta Tuhan. Setiap program yang dijalankan, Tuhan memberkati. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan berikan kesembuhan-kesembuhan bagi yang terpapar COVID. Engkaulah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan melindungi NKRI dengan perlindungan Tuhan yang kuat menyertai negara kami Indonesia di bawah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Memberkati senantiasa. Terima kasih buat kesempatan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God bless you all. Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu,
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik.